Saya, Yosefa Reslianti, Sarjana Humaniora, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya mengikuti PPG di Universitas Negeri Malang. Saya melaksanakan UKIN praktik pembelajaran pada hari ini, Jumat 15 Oktober 2021, dengan materi pembelajaran karya ilmiah, yaitu materi kelas 11. Dan para siswa yang saya ajar berjumlah 34 siswa dari kelas 11 IPA 2 SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo. Saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan pendekatan saintifik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi 11 IPA 2. Selamat pagi, Bu. Ya, aduh, semangat sekali. Nah, anak-anak 11 IPA 2, bagaimana kabar kalian? Apakah semuanya sehat? Sehat, Bu. Puji Tuhan kalau kalian sehat ya. Ini adalah jam pertama. Ya, saya harap kalian semua tidak mengantuk ya. Semuanya bisa semangat. Ayo, yang belum menyalakan kamera, silakan menyalakan kameranya. Ada Gaviluska, Albert, Fiona, Kenneth, David ya. Kenneth izin tidak bisa menyalakan kamera. Baik. Gaviluska, ini ada Ruce, Fiona juga belum menyalakan. Silakan dinyalakan dulu, Nak. Ya. Nah, anak-anak, bagi kalian yang belum buka LMS, silakan dibuka LMS-nya. Nah, isilah presensi yang ada di situ ya. Isilah presensi terlebih dahulu. Nah, Seva akan lihat siapa yang belum mengisi presensi ya. Itu ada Kezia, Felis, Albert belum mengisi, Gavrieluska, Darel, Ruce, Fiona, Desmonda, ya, David, Matthew. Ayo segera diisi presensinya supaya Bu Seva tahu siapa yang belum benar-benar bergabung di Zoom ini ya. Di sini sudah ada 34. Wah, sudah lengkap berarti ya. Sudah lengkap dari 34 siswa 11 IPA 2 seharusnya lengkap. Baik, Bu Seva cek dulu lagi. Yang tadi nama-namanya Bu Seva sebutkan, silakan mengisi presensi kalian di LMS ya. Materi karya ilmiah ya anak-anak ya. Bu Seva ingin bertanya, apakah jaringan kalian semuanya lancar? Di rumah itu lancar nggak jaringannya? Lancar, Bu. Lancar ya, ya. Kita ini sedang daring memang, dan kalian memang kebetulan hari ini bukan agenda kalian untuk PTM. Baik anak-anak, Bu Seva sudah bagikan materi kepada kalian. Ya, kemarin juga Bu Seva sudah sampaikan kepada ketua kelas ya untuk kalian melihat video tersebut ya, video Bu Seva merekam materi karena Bu Seva hari ini tidak lagi menerangkan materi kepada kalian ya, jadi kalian belajar secara mandiri. Hari ini Bu Seva langsung membahas tugas yang ada di dalam PPT tersebut gitu ya. Baik anak-anak, semuanya perhatikan dengan baik. Bu Seva akan share screen terlebih dahulu ya materi hari ini. Ya, materinya apa anak-anak? Karya ilmiah. Iya, karya ilmiah ya. Apakah terlihat? Bu Seva share screen ini. Terlihat, Bu. Terlihat ya. Oke, Bu Seva perbesar terlebih dahulu. Oke. Nah, karya ilmiah. Ya, anak-anak, kita perlu tahu dulu kompetensi dasar, kompetensi, kemampuan ya. Kemampuan dasar yang perlu kalian miliki itu pertama, menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Yang kedua, mengkonstruksi karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ini ya. Nah, tujuan pembelajaran. Anak-anak, kita itu kan perlu tahu ya tujuan kita belajar. Benar nggak? Ya, kalau kalian misalnya pergi nggak tahu tujuan, pada akhirnya kan ya memang itu mungkin seru ya untuk petualangan.
Tapi kalau seseorang tidak punya goal, ya, malah nanti jadinya belok kiri, belok kanan, nggak nyampe-nyampe, ya. Maka dari itu kita perlu tahu tujuan pembelajaran kita. Hari ini tuh kita akan mendaftar sistematika karya ilmiah itu apa saja. Terus isi karya ilmiah itu apa aja. Terus kita akan mengklasifikasi kebahasan karya ilmiah, yang terakhir adalah menyusun karya ilmiah. Sebelumnya saya tanya, buku non-fiksi itu apa ya anak-anak? Yang seperti apa? Bedanya buku fiksi sama non-fiksi, ada yang tahu bedanya enggak? Fiksi itu yang nggak nyata, tapi kalau non fiksi itu yang nyata berdasarkan kejadian. Ya, Bu Seva mungkin agak bingung dengan batasan nyata dan tidak nyata. Kalau menurut kalian novel ya, Laskar Pelangi, itu karya fiksi atau non-fiksi ya anak-anak ya? Buku Fiksi, fiksi. Bu. Fiksi. Fiksi. Kenapa ya? Karangan. Karangan. Nah, sebenarnya itu intinya. Bukan nyata atau tidak nyata, anak-anak, melainkan karangan sendiri atau tidak, atau pengetahuan. Jadi misalnya ya, biografi. Nah, biografi, non-fiksi atau fiksi, nah? Apa? Non-fiksi. Non-fiksi. Benar sekali. Semua jenis novel, meskipun itu berdasarkan kisah nyata. Laskar Pelangi kan kisah nyata, ya kan? Semua jenis novel ya, jika kisah nyata itu dinovelkan, nah namanya sudah buku fiksi. Karena Bu Seva yakin di dalamnya pasti ada sedikit bumbu untuk mempercantik, untuk membuat lebih menarik ceritanya. Meskipun didasarkan dari kisah nyata. Tapi pasti tidak 100% benar-benar nyata terjadi. Pasti ada tambahan sedikit agar lebih menarik ceritanya, seperti itu. Kita pelajari 3 hal ini. Sistematika. Sistematika itu apa sih anak-anak? Sistematika. Kita berbicara sistematikanya. Apa sistematika itu? Mungkin strukturnya. Benar. Ya, benar sekali Jennifer. Benar sekali ya, sistematika adalah strukturnya. Terus kebahasaannya. Kebahasaannya kan berarti ciri bahasa yang menjadi ciri khas dari karya ilmiah tersebut ya. Kemudian kita akan menyusun karya ilmiah. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya pada kalian dulu, siapakah di sini yang pernah membaca karya ilmiah? Pernah, Bu. Pernah. Jennifer pernah. Jenis apa itu karya ilmiah? Yang seperti apa ya Jennifer? Nggak tahu, Bu. Pokoknya saya baca aja, Bu. Karya ilmiah itu kan ada banyak macamnya ya. Skripsi, tesis, makalah. Nah, ini yang akan kalian bikin. Ya, di kelas 11 ini ya, makalah. Itu yang akan kita pelajari. Jadi karya ilmiah itu karya tulis, nak, bukan karya lisan ya. Ini memecahkan suatu permasalahan. Jadi kalian tuh cari masalah, bukan bikin masalah ya. Cari permasalahan. Jadi makanya dasarnya buku non-fiksi tadi, kalian cari permasalahan apa sih yang diangkat. Nah, kemudian kalian mencari landasan teori, cari metode-metodenya, ya. Terus ada, nah ini, karya ilmiah itu selalu berisi ini, nah, data, fakta. Jadi kalian cari masalah, kumpulin data, fakta. Terus kalian memberi solusi terhadap permasalahan itu. Memang ya, siswa dituntut untuk bisa berpikir ilmiah, memikirkan solusi dari permasalahan yang ada, meskipun masalahnya dicari sendiri, gitu ya. Nah, tapi ini yang perlu diperhatikan, nggak bisa semerawut, serabutan atau ngawur ya. Karya ilmiah itu ada sistematikanya, jadi karya ilmiah ditulis secara runtut, sistematis. Inilah karya ilmiah yang akan kita pahami bersama hari ini ya, sistematika. Nah, oke. Bu Seva kan sudah memberikan materi. Bu Seva buka kuis untuk setiap anak agar Bu Seva tahu kalian itu mengerti enggak ya sistematika karya ilmiah. Seluruh siswa kelas 11 IPA 2 silakan memainkan sistematika karya ilmiah. Nah, kalian urutkan di situ. Bu Seva hanya memberikan waktu sedikit di situ untuk setiap anaknya, hanya 2 menit. Ya, bisa cepat kan ya, tinggal tarik, di drag ya, digeser dan diurutkan.
Mana yang urutan pertama, 2, ketiga, sampai 9. Beda ya nak sama kuisis, jadi tidak terlihat siapa saja yang bermain, tapi ketika kalian submit pasti nama kalian muncul di sini ya. Sebelumnya Bu Seva mau bertanya, adakah yang nggak bisa masuk atau nggak bisa main kuis ini? Nggak apa-apa, sampaikan ke Bu Seva saja. Adakah? Jadi Bu Seva nggak nunggu gitu loh nak. Baik, 7.52 ya. 7.52 Bu Seva akhiri, 2 menit lagi Seva akhiri ya. Banyak kok yang benar semua gitu. Berarti membaca materi Bu Seva dengan baik ini ya. 32, baik. Ya. Terakhir ya, karena sudah pukul 7.53, Bu Seva lihat peringkat pertama Michelle, ya tepuk tangan untuk Michelle. Peringkat kedua ada Kezia, tepuk tangan untuk Kezia. Dan peringkat ketiga Samuel, ya. Desmonda, disusul Yeremia, Jessica, Aileen, Vivian, Albert, Eugenia, dan seterusnya. Nah, di sini nggak ada nomor-nomornya sih anak-anak, tapi kalian bisa tahu ya, kalian benar berapa, yang salah berapa. Supaya kita bisa paham bersama-sama, mari kita mainkan bersama-sama ya. Jadi kalian yang bersuara ya, Bu Seva yang mengarahkan berdasarkan apa yang kalian perintahkan ya. Baik, terlihat ya anak-anak ya. Pakai share dulu. Nah, lihat ya, urutkan sistematika karya ilmiah tersebut. Yang pertama apa anak-anak? Latar belakang. Latar belakang. Ya, latar belakang masalah. Lalu yang kedua? Masalah. Rumusan masalah. Rumusan. Setelah rumusan masalah apa ya? Tujuan. Dan penelitian. Tujuan. Setelah tujuan? Manfaat. Iya, kadang ini ketuker ya, tapi nggak tahu kita lihat benar apa enggak. Urutan kelima? Landasan. Landasan teori. Landasan teori. Setelah landasan teori? Metodologi. Metodologi. Setelah metodologi? Pembahasan. Pembahasan. Ya. Setelah pembahasan? Kesimpulan. Kesimpulan. Oke, yang terakhir? Saran. Saran. Baik. Belum bisa submit untuk mengetahui benar dan salahnya, saya tanya dulu. Bab 1 itu nomor berapa sampai berapa ya anak-anak? Bab 1-nya karya ilmiah itu. 1 sampai 4. 1 sampai 4. Itu yang pendahuluan ya, bab 1 pendahuluan. Kalau penutup, nomor berapa sama berapa? Yang 89, benar ya. Bu Seva submit ya, apakah benar ya urutannya latar belakang masalah, terus rumusan, setelah itu tujuan baru manfaat, landasan baru metodologi, baru pembahasan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Kita submit. Baik, berarti jawaban kalian benar ya. Terima kasih 11 IPA 2. Itu tadi kuis untuk mengetahui urut-urutannya. Sekarang kita akan bahas materinya. Ya, kita akan bahas materinya bersama-sama ya. Bu Seva kembali ke PPT yang tadi. Bu Seva share screen lagi. Semoga kalian masih bisa mengikuti. Bu Seva ingin sekali pendapat aktif dari kalian. Jadi jangan takut untuk berpendapat di sini ya. Setelah kalian menyusun sistematika karya ilmiah tadi, sudah tahu kan ya urut-urutannya, ya. Nah ini tadi kan urut-urutannya ya, anak-anak bab 1 sampai bab 5 yang akan kalian bikin. Kita akan bersama-sama membahas. Maaf, Bu Seva akan tunjukkan lagi. Nah ini adalah tugas kalian kemarin ya. Analisis isi dari sistematika. Ya kan? Setelah kalian tahu sistematikanya, kalian menganalisis isinya dari masing-masing sistematika itu. Kemudian kalian menganalisis kebahasaannya. Baik, siapa di sini yang mau ini bisa bahas ini dulu ya, yang sistematika. Siapa di sini yang mau berpendapat? Saya buka kesempatan pada kalian. Adakah yang mau memaparkan jawabannya? Saya, Bu. Yeremia, baik Yeremia, silakan
Bu Syafa beri kesempatan Yeremia untuk Saya share screen. share screen ya, Bu. Nah, silakan. Eh, Loh, masih. untuk judulnya Nah, ya. seperti ini sudah jelas, Bu, sama seperti di teks. Untuk latar belakang ini kan apa namanya? Pokok isinya rangkumannya tidak harus dari satu Paragraf. kalimat gitu kan, Bu, bisa dari beberapa kalimat digabung Boleh. gitu. Boleh. Jadi, Ya. sebentar, Bu Syafa ke judulmu dulu. Nah, karya ilmiah yang Bu Syafa berikan berjudul apa ya, Yeremia? Coba scroll ke atas sedikit, itu Ini, Bu. terfokus. Baik, Yeremia, coba latar belakangnya, Yer. Latar belakangnya isinya apa, Yer? Diperlihatkan. Silakan dibacakan. Pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Medan yang semakin pesat dan tidak diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana jalan yang memadai berdampak pada terjadinya kemacetan lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk. Dalam kesempatan ini, penulis akan mencoba menguraikan apa dan bagaimana peranan running text dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas di Kota Medan. Baik, ya. Jadi Yeremia, kalau ini mau disimpulkan lagi, ya, dipadatkan lagi latar belakang masalah dari karya ilmiah pemanfaatan running text dalam mengatasi kemacetan menuju Medan Berias. Ini kan kamu pertemuan bla 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 sampai titik. Nah, berarti ini tentang apa? Kemacetan di Kota Medan, Bu. Nah, berarti dia memberikan fenomena tentang kemacetan di Kota Medan. Benar ya, Yeremia? Oke, lalu yang kalimat kedua, latar belakangnya ini dia nulis apa? Latar belakangnya mengungkapkan bahwa penulis ini mencoba memberikan solusi alternatif dengan pemanfaatan running text ini, Bu. Yeremia menemukan latar belakangnya. Latar belakang yang pertama, Yeremia menemukan tentang fenomena kemacetan di Kota Medan. Yang kedua, yaitu tentang apa ini? Tentang saran dari penulis, Bu. Saran dari penulis. Baik. Berarti latar belakang yang ditemukan oleh Yeremia, yang pertama adalah fenomenanya, kemudian yang kedua adalah solusi ya yang ingin diberikan penulis ya. Gitu ya? Yes. Baik, bisa simpan. Selain Yeremia, adakah yang memiliki pendapat berbeda ya 11 IPA 2? Saya, Bu. Jennifer, silakan Yeremia di stop dulu. Nanti bisa tanya lagi ke Yeremia ya. Silakan share screen lagi jawaban dari Jennifer. Silakan di share screen, Jennifer. Ini, Bu. Di judulnya. Diperbesar sedikit, Nak. Diperbesar sedikit. Ya. Baik, ke latar belakang. Latar belakang yang ditemukan Jennifer. Itu apa ya? Pertumbuhan dan kepadatan Kota Medan yang menyebabkan kemacetan serta solusi alternatif berupa running text, Bu. Oh, ini berarti secara intinya ya, Jennifer itu mau menunjukkan bahwa latar belakang masalah yang ditunjukkan sama penulis ini adalah tentang pertumbuhan Kota Medan, kepadatannya ya, dan semua itu menyebabkan kemacetan gitu ya, Nak ya? Iya, Bu. Oh, baik, serta solusi. Baik, silakan dilanjutkan ke rumusan, Nak. Rumusan? Bagaimana pemerintah Kota Medan menghadapi kemacetan lalu lintas tersebut. Terus bagaimana solusi alternatif yang dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas running text itu. Baik. Ya, rumusan masalah yang ditulis oleh penulis karya ilmiah tersebut itu ada berapa ya jumlahnya, Jennifer? Ada 2, Bu, kalau nggak salah. Wah, berarti ini semuanya kamu tulis ya, gitu ya, Jen? Iya, Bu. Baik, lanjutkan manfaat sama tujuan. Manfaat dan tujuannya untuk memberikan solusi pada pemerintah Kota Medan dalam mengatasi kemacetan, sama untuk memudahkan penyeberang jalan dalam menghindari kemacetan melalui running text.
Baik anak-anak. Adakah yang punya pendapat berbeda dari Jennifer? Saya, Bu. Aileen, apa yang Iya. berbeda Aileen? Apa Di pendapat? bagian rumusan masalah dan manfaat itu saya ringkas jadi satu, Bu. Baik, Aileen, rumusan masalah yang kamu tulis apa ya, Nak? Ya, Nak. Gini, Bu, bagaimana peran pemerintah Medan dalam menggunakan fasilitas running text untuk mengurangi kemacetan? Oke. Terus di manfaatnya, saya tulisnya memberi masukan dalam menghindari kemacetan dengan menggunakan running text. Baik, ya. Jadi rumusan itu isinya pertanyaan atau pernyataan ya, rumusan itu anak-anak. Pertanyaan, Bu. Pertanyaan, Bu. Pertanyaan, benar ya. Baik, terima kasih ya. Jadi Bu Seva izin share screen ya anak-anak ya. Biar semuanya tahu. Ini tuh teksnya tuh yang mana sih Bu ya? Yang kemarin Bu Seva beri ya. Nih, Bu Seva tunjukkan lagi. Berikut contoh makalah untuk dianalisis. Oke. Nah, inilah ya teks kemarin ya. Oke, pemanfaatan running text, bab 1 pendahuluan. Nah, rumusan masalah, maksud dan tujuan. Sebenarnya anak-anak, maksud dan tujuan ini seharusnya ditulis seperti sistematika yang kita sudah urutkan. Rumusan masalah, tujuan penelitian, baru manfaat penelitian. Gitu ya. Itu ya anak-anak ya. Nah, jadi rumusan masalah ini kan pertanyaan. Ya kan? Rumusan masalah ini pertanyaan. Ya. Tapi sebelum ke rumusan masalah, saya ke latar belakang dulu. Jika kita simpulkan dari kalian tadi, pernyataan atau pemaparan Yeremia tadi benar. Benar. Jennifer pun benar. Jadi intinya, isinya latar belakang itu apa sih anak-anak? Tapi pertama kita harus memaparkan apa dulu. Kalau ini kan dia menulis tentang kemacetannya Medan, kepadatannya, sehingga semuanya macet. Nah itu berarti menunjukkan apa sih anak-anak? Awal masalahnya, Bu. Nah, permasalahan atau fenomena. Fenomena masalah anak-anak. Iya. Jadi harus diberikan dulu masalahnya ini loh. Gara-gara ini loh, makanya aku nulis tentang running text. Soalnya kota Medan udah padat banget. Oleh karena itulah saya menggunakan materi atau solusi running text. Sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alternatifnya. Tapi sebelum dia nulis tentang solusinya, dia memaparkan masalahnya dulu. Mengerti ya anak-anak ya? Baru kemudian ke rumusan masalah, itu isinya pertanyaan. Setelah masalahnya udah tahu, kamu bikin pertanyaan. Kan macet ya. Terus pemerintah itu sudah melakukan apa aja sih dalam mengatasinya? Kok masih aja macet? Tanyakan di sini. Rumusan masalah itu ya pertanyaan. Sehingga nanti dalam menjawabnya, perlu apa nak? Jawab rumusan masalah itu perlu apa? Dibutuhkan apa? Supaya rumusan masalah bisa terjawab. Menurut kalian? Bukti dari masalahnya itu kok bisa terjadi gimana, Bu? Benar. Jadi cari data, fakta, bukti gitu ya Desmonda? Terima kasih Iya. Desmonda. Benar. Tapi kira-kira manfaat penelitian ini itu apa sih anak-anak? Mengurangi kemacetan. Ya, kemacetan di kota Medan menjadi Berkurang. benar Jennifer. Benar. Nah, ngerti ya anak-anak? Tadi Bu Seva dengar Jennifer berpendapat apa? Jennifer isinya landasan dia memberikan tentang apa? Definisinya kemacetan. Ya, Jennifer, jangan ragu. Kenapa kamu selalu ragu ya, Jen? Kenapa kamu selalu tidak percaya diri ya, Jen? Bener loh. Definisi kemacetan, bener. Jadi landasan teori, landasan, supaya orang-orang tahu macet itu apa ya, kita berikan pengertiannya dulu. Landasan teori ya, Bu. Ya, boleh. Aileen mau berpendapat? Aileen, landasan teori penyebab dan dampak.
Iya. Cukup jelas. Jadi intinya di landasan teori itu dia menulis penyebab kemacetan sama dampaknya kemacetan, gitu ya. Iya, Bu. Boleh dilanjutkan metode. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah metode dokumenter dan metode penulisan yang digunakan adalah analisa isi dokumen. Baik. Ya, Bu. Saya mau tanya dulu Aileen. Dia kan dokumenter, terus dokumen-dokumen gitu kan ya. Dia ngumpulin dokumen gitu kan Aileen. Iya, Menurut Bu. Aileen, ini kan metode sebenarnya ada dua ya, kuantitatif sama kualitatif. Apakah Aileen tahu bedanya kuantitatif dan kualitatif? Sepertinya tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Jangan di stop share dulu, Bu Seva mau tanya anak-anak yang lain. Siapa di sini yang tahu bedanya kuantitatif sama kualitatif? Kalau nggak salah kuantitatif itu kayak jumlah, kalau kualitatif itu kayak kualitasnya gitu, Bu, nggak tahu. Nah, sebenarnya kalian bisa mengingat seperti ini ya, kualitatif. Kualitatif kalimat ya, kan kalimat, angka. Jadi kuantitatif itu lebih ke angka gitu. Nah, untuk tahu angka biasanya kita nyebar angket. Nah, ya, yang diisi oleh masyarakat kayak gitu. Nah, jika orang ini mengumpulkan dokumen-dokumen, menurutmu ya penulis karya ilmiah running text ini menggunakan metode apa ya? Kualitatif atau kuantitatif ya? Kuantitatif. Benar sekali. Benar sekali, Michelle ya. Jadi kalian harus bisa bedakan, oh metode itu kalau aku membutuhkan data berupa angka, ya aku harus tahu, aku nyebar angket berapa persen ya orang yang tahu tentang running text misalnya. Berapa persen ya orang yang merasakan kemacetan di Medan. Nah, itu namanya metode kuantitatif. Kalau dia mengumpulkan dokumen-dokumen, data-data berisi dokumen-dokumen, analisis isi dokumen, nah kualitatif. Ngerti ya anak-anak ya? Jadi itu metode penulisan atau penelitian itu. Pembahasannya itu mengatasi kemacetan di Medan dengan membangun infrastruktur akan butuh waktu lebih lama dan biaya yang besar. Karena itu penulis memberikan ide kreatif dengan menggunakan running text dan teknis kerja running text. Tapi kesimpulannya saya cukup mirip, Bu, dengan ini. Jadi saya ringkas lagi, jadi alasan mengapa running text lebih efisien digunakan sebagai antisipasi kemacetan di Medan dan teknis kerja running text. Bagus kalau Aileen. Simpulan ya Aileen. Simpulan yang Aileen tulis itu mengatasi kemacetan Medan dengan menambah prasarana lebih susah diwujudkan. Karena itu, nah, simpulan tuh isinya apa ya? Tolong jangan Aileen yang jawab, mungkin ada yang lain. Kalian sudah paham sistematika, apakah ada pertanyaan mengenai sistematika sebelum bisa ke kebahasaan? Ada pertanyaan? Enggak. Sudah cukup jelas. Cukup jelas. Baik, sekarang kita ke kebahasaan. Nah, apakah ada yang mau memaparkan jawabannya tentang kebahasaan? Saya, Bu. Vivian, silakan Vivian. Mungkin bisa share Vivian jawabanmu. Wow. Kebahasaan pertama yang kamu temukan adalah Kata baku. yang kedua, Makna denotatif. Lalu ada penggunaan istilah sama kata impersonal. Aktivitas. aktivitas. Baik, kamu sudah menandai aktivitas di situ. Aktivitas menurutmu adalah kata baku. Lalu kata yang tidak baku dari aktivitas apa ya, Vivian? Aktivitas pakai F. Oh. Aktivitas itu memiliki kata dasar nggak ya? Ada, Bu. Ada. Pakai F. Cuma kalau aktivitas pakai V. Ya, bisa tahu baku sama nggak baku itu loh. Kata baku itu berarti yang di mana dan yang bagaimana menurut kalian? Berdasarkan itu, Bu, Puebi atau Ebi. Puebi atau Ebi, pedoman umum ya, Bacaan Bahasa Indonesia. Ya anak-anak, jadi sebenarnya kata baku ya itu kan yang ada di Puebi. Kita sudah tidak mengikuti EYD, kita itu mengikuti EBI sekarang. Sebenarnya
kata-kata dalam bahasa Indonesia itu diserap dari berbagai bahasa. Salah satunya bahasa Inggris, yang kedua Belanda, Arab, India, dan lain sebagainya. Setiap bahasa dari berbagai negara itu mempengaruhi negara lainnya. Gitu ya. Meskipun dalam bahasa itu ada aktif, kreatif, menggunakan F, tapi ketika ada imbuhan itas, kreativitas, aktivitas, F berubah menjadi huruf apa? V, benar Sisian. Berubah jadi V. Kenapa? Ya, itu berkaitan dengan asalnya Inggris, activity, creativity, pakai V. Ya, meskipun kata dasar Inggrisnya tetap pakai VE, tapi di dalam kita, di dalam EPI tidak ada VE, adanya F. Penggunaan istilah, ada istilah apa di situ Vivian? Yang kamu temukan? Reklame. Reklame, arti reklame itu apa ya Vivian? Kayak papan iklan gitu, Bu. Yang di jalan-jalan, papan billboard. Baik, itu adalah istilah. Kenapa kok reklame itu masuk ke dalam istilah dalam karya ilmiah ini, Vivian? Mungkin karena banyak yang belum tahu, Bu. Banyak yang belum tahu. Apakah ada pendapat lain IPA 2? Kenapa kok reklame merupakan istilah di dalam karya ilmiah ini? Karena ada hubungannya sama running text-nya, Bu. Wow. Ya, benar sekali. Jadi, untuk mencari istilah dalam karya ilmiah, hal pertama yang kalian cari lebih dulu itu apa ya anak-anak? Running text, terus tentang apa lagi? Kemacetan. Iya, kemacetan. Jadi semuanya yang berhubungan dengan itu, istilah-istilahnya, nah masuk ya reklame. Ada yang dapat istilah lain selain reklame? Mungkin IPA 2? Traffic light mungkin, Bu. Ya, ada ya di sana ya, Jessica. Oke. Yang selanjutnya adalah kata impersonal ya. Impersonal. Vivian, impersonal. Yang kamu temukan apa, Vivian? Penulis. Penulis. Apakah karya ilmiah itu beda ya sama karya-karya yang lain, Vivian? Iya, Bu. Kalau kata karya ilmiah itu biasanya pakai penulis atau peneliti. Kalau misalnya novel gitu, gimana, Vivian? Novel biasanya pakai aku, saya, atau Iya. nama. Bagus. Ya, baik. Boleh di-stop? Terima kasih, Vivian. Terima kasih banyak. Jadi kita simpulkan yuk kebahasaan dari karya ilmiah. Yang pertama apa? Baku. Data baku. Yang kedua? Kata istilah. Kata istilah. Yang ketiga? Denotatif. Denotatif. Lalu yang selanjutnya? Kata impersonal. Personal. Adakah lagi ciri bahasanya? Cukup ya. Apakah yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini? Semuanya boleh berbicara. Kebahasaan sama sistematikanya karya ilmiah. Oke, Jennifer. Kebahasaan dan sistematika karya ilmiah. Kita bisa belajar cara ngerjain makalah karya ilmiah dengan benar. Mengerjakan karya ilmiah dengan baik dan benar. Metodenya itu dipakai kualitatif sama kuantitatif. Pengumpulan data. Tahu bedanya berarti sekarang Michelle ya? Iya, Nak? Iya. Apakah ada yang lain ya? Jadi bisa buat karya ilmiah, Bu. Baik. Jadi bisa membuat karya ilmiah. Wah, berarti kalian sudah siap bikin karya ilmiah. Kan sudah tahu ya anak-anak ya. Penyusunan karya ilmiah ya. Jadi anak-anak ini ada tugas ya, keterampilan untuk kalian menyusun karya ilmiah. Ya. Nah, kan Bu Seva di awal tadi bilang tentang buku non-fiksi, temukan permasalahan. Buatlah judulnya dulu. Ya, buatlah judulnya dulu. Terus kemudian kalian bikin latar belakangnya. Isinya apa tadi ya latar belakang? Oh, fenomena. Supaya pembaca itu tahu permasalahannya.
kenapa saya bikin judul itu. Nah, gitu ya. Setelah selesai, sampai bab 1 selesai, ketiklah di Word, kumpulkan pada assignment di LMS, minggu depan paling lambat dikumpulkan. Kalau hari ini bisa selesai, ya silakan ya, memiliki sikap ilmiah. Gitu ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi 11 IPA 2. Bu Seva akhir sampai di sini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.